Oke, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas lagi ya tentang pinjaman online ilegal ya. Karena banyak sebagian dari teman-teman yang saat ini sudah jatuh tempo ataupun yang telat di pinjaman online ilegal ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman tentang gagal di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Oke, di sini saya akan membahas pinjaman online ilegal, yaitu ringan pinjam teman-teman ya. Sebenarnya pinjaman online ilegal itu sama aja, tapi namanya itu beda-beda ya. Jadi pinjaman online ilegal itu biasanya cuman umurnya cuma 2 bulan ataupun 3 bulan. Setelah itu dia berganti nama lagi pinjaman apa kayak gitu, karena pinjaman online ilegal ya, seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan bahas di pinjaman online ilegal ringan pinjam ya. Jadi intinya pinjaman online ilegal ini sama aja ya, cuman beda-beda nama seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih kalau kita jatuh tempo di pinjaman online ilegal ya, ataupun sudah telat di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi pinjaman online ilegal ini teman-teman, ada yang pinjaman online beranak, di dalamnya itu ada yang cuman satu pinjaman ya, seperti itu. Nah di sini ringan pinjam ini pinjaman online ilegal yang beranak teman-teman ya. Di dalam aplikasi ini ada 2 pinjaman yang sudah telat atau gagal bayar ya, 2 aplikasi ya sekaligus. Nah sejauh ini masih belum dibayar ya, karena apa sih? Karena cara penagihannya kita mau jatuh tempo ya, kurang 2 hari kita sudah diteror terus menerus ya. Kenapa sampai sekarang tidak dibayar? Karena cara penagihannya sangat sadis sih. Kalau saya bilang sadis apa ya, dengan teror data mau disebar ataupun mau dibikin grup donasi hutang di kontak-kontak kita. Nah itu yang kami berisikkan atau kami tidak mau seperti itu cara penagihannya. Sebenarnya kan masih belum telat sih, masih mau jatuh tempo, kurang 2 hari kita sudah diobrak-abrik ya dari pihak aplikasi tersebut. Jadi kami tidak mau, sampai sekarang tidak mau bayar karena cara penagihannya tidak beretika kalau pinjaman online ilegal ya. Pinjamannya cuma 7 hari ya, tenornya cuma 7 hari ya. Pinjamannya 1.800.000, yang masuk cuma 1.100.000 ya. Kemudian 5 hari kita sudah diobrak-abrik suruh bayar ya. 1 minggu kita harus balikan 1.800.000, mana kuat teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang terjerat di pinjaman online ilegal, bunga yang sangat besar dan tenor yang sangat pendek seperti itu. Jadi akhirnya teman-teman banyak yang gagal. Nah seperti apa sih cara penagihannya? Nah di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah gagal di pinjaman online ilegal atau masih jatuh tempo sudah diobrak-abrik, kalian tidak usah terlalu takut atau panik ya. Kalian cukup ya, misalkan ada WA, kalian cukup balas ya, Pak ini masih belum telat kok, ini masih 2 hari lagi, Bapak kok berisik banget WA terus dari tadi, dari pagi kok WA terus. Seperti itu aja kalian ya. Misalkan ada telepon kalian angkat ya, meskipun kalian maki-maki kalian diam aja, ya Pak saya masih usaha, seperti itu seterusnya ya. Memang pinjaman online ilegal cara penagihannya memang kita pastinya dimaki-maki atau kita sudah diancam, wah dikirim foto, nah seperti itu. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya, jikalau pinjaman online ilegal sudah ancam atau mengancam sebar data kita seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini, kemudian ada foto KTP, kemudian foto kita sama selfie ya, sama selfie itu mau disebarkan seperti ini teman-teman ya. Ya siap-siap malu kau ya, kami bikin grup penggalangan dana dari kontak-kontak kau semua. Jadi pinjaman online ilegal itu bisa mengakses semua kontak teman-teman, meskipun kalian tidak izinkan, karena pinjaman online ilegal nggak tahu ya, kontak-kontak kita itu bisa dia ambil semua. Jadi misalkan teman-teman yang saat inilah sudah telat ya atau jatuh tempo sudah diancam seperti ini, kalian tidak usah panik ya, kalian harus lebih berani dari pihak aplikasi ini ya. Jadi intinya kalian harus lebih berani dari pihak penagihnya. Intinya beraninya seperti apa ya, kalian respon ya, respon balas ya, Pak kami masih belum ada dana, masih cari dana
Ya, kemudian kalian telepon aja ke pihak DC-nya, ya Pak, saya masih cari dana. Nah, kemudian kan pastinya ada nomor yang masuk sampai 1 atau 2 sampai 5 bahkan ya, satu hari itu. Kalian telepon aja. Misalkan memang dari pihak pinjaman online ilegal ini mengancam-ngancam, terus kalian paksakan seperti ini. Atau kalian balas, ya Pak, silakan sebar data saya Pak. Tapi setelah disebar, saya anggap lunas. Seperti itu aja. Ya, harus disebar sekarang ya. Kalau nggak disebar, pokoknya wajib disebar sekarang. Saya tunggu Pak. Seperti itu aja. Dari pihak aplikasi pinjaman online itu biasanya kalau sudah kalian berani seperti itu, dari pihak pinjolnya itu biasanya mikir teman-teman. Karena siapa sih nasabah kita yang mau nggak bayar kan gitu, ya kan? Jadi resikonya ya di pinjaman online atau yang DC-nya atau cara pihak penagihnya yang kesulitan karena sudah tidak bayar nasabahnya. Jadi mikir, misalkan kalian diancam mau dibikinin grup, mungkin tidak sampai dibikinin grup, misalkan kalian sudah berani atau sering merespon seperti itu. Mungkin ada sih 1, 2, 3 orang lah ya. Kemungkinan kecil tidak ke seluruh kontak seperti itu teman-teman ya. Ya, ini saja di sini saya balas ya Pak, kami masih belum ada dana Pak ya. Sekarang kami masih tetap usaha cari dana Pak ya, seperti itu. Jadi intinya saya tetap balas atau respon seperti itu teman-teman ya. Memang pinjaman online ilegal kalau kita tidak berani itu akan apa ya, menekan kita karena ketahuan kalau kitanya itu ketakutan atau panik. Makanya saya sering bilang bikin video ya di video-video sebelumnya itu ya, kalian harus lebih berani dari pihak penagihnya. Karena kalau kalian takut, dari pihak aplikasi semakin meneror seperti itu dengan cara-cara ya, segala cara yang dilakukan oleh pihak pinjol tersebut ya. Memang pinjaman online ilegal, kalau kalian main di pinjaman online ilegal itu akan kering kalian. Karena apa saya bilang kering? Tenor yang pendek 7 hari ya, masih kurang 2 hari kita sudah dimaki-maki atau ditelepon atau dicat dengan nomor yang berbeda-beda seperti itu ya, dengan bunga yang sangat besar ya. Kita pinjam 1.800.000, yang masuk cuman sekitar 1.100.000 ya. Kemudian 5 hari kita suruh balikan sekitar 1.800.000. Siapa yang mampu? Ya, seperti itu. Jadi intinya, misalkan teman-teman mau galbay, sekalian galbay, harus berani seperti itu, ambil resikonya ya. Misalkan teman-teman berani ya membalas chat atau WA atau telepon seperti itu, lebih berani lah dari sang penagih itu biasanya tidak terlalu parah. Misalkan penyebaran data tidak ke seluruh kontak ya, hanya beberapa kontak saja seperti itu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, misalkan kalian mau gagal bayar, kalian harus lebih berani ya. Kalian harus siap risiko ya. Intinya kalian harus lebih berani agar risiko atau penyebaran data ke seluruh kontak atau dibikinin grup donasi itu tidak sampai terjadi ya. Ataupun penyebaran data ke sosial media kayak Facebook, IG, kayak yang lain lah teman-teman ya. Jadi intinya kalian harus lebih berani ya, agar dari pihak aplikasi itu mikir juga untuk penyebaran data seperti itu. Nah, misalkan teman-teman ada mengabaikan kemudian mengganti nomor, intinya lari, itu semakin parah. Kontak-kontak kalian akan diteror terus menerus ya. Karena kalian sudah tidak aktif ya, kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus. Akhirnya kontak kalian merasa resah, akhirnya bisa jadi melaporkan Anda yang pinjam, karena orang di kontak kalian itu tidak merasa pinjam, kemudian selalu diteror terus menerus. Nah, akhirnya bisa terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saya ingatkan lagi, misalkan kalian gagal bayar atau memang mau niat galbay, kalian harus siap resiko ya, harus kalian berani ya merespon ataupun membalas chat ataupun menelpon ke pihak penagihnya seperti itu. Karena setiap setiap pinjaman memang ada risikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.